Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat dimanapun berada bersama saya di channel ini. Di channel ini saya akan memberikan berbagai informasi dan berbagi informasi tentang berbagai hal yang mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Baik sahabat-sahabat, bersama saya Abdul Basit, insya Allah pasti bermanfaat. Oke sahabat-sahabat, pada video ini yang akan dibagi informasinya adalah tentang mudik ya. Ini Ramadan, bulan puasa, ujung-ujungnya mudik. Telah berpuasa satu Ini yang bulan dicari-cari, yang ditunggu sama orang-orang yang memang merantau. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Sedikit saya berbicara tentang sejarah daripada mudik. Mudik asal katanya sebetulnya artinya ke hulu ya. Ke hulu itu ke pinggiran sungai lah. Dengan maksud adalah ya udah minggir dari sungai kemudian ke kampung gitu, ke halaman atau ke pedalaman gitu. Itu sih arti awal-awalnya ya, arti aslinya gitu mudik. Namun ada juga yang mengartikan kalau orang Jawa mulih disik gitu, artinya pulang dulu. Kalau orang Betawi udik, M-nya tambahan M, ada udik. Udik itu artinya kampung, artinya balik ke kampung ya. Apapun itu artinya dari segi bahasa, yang jelas sekarang pengertiannya bahwa mudik itu lebih identik kepada pulang kampung, khususnya pada saat lebaran atau pada saat perayaan hari raya Idul Fitri. Dan ini yang sering saya lihat, budaya mudik itu justru lebih kental di orang-orang Indonesia. Di negara lain sepertinya kurang, sangat kurang. Ternyata memang sejarahnya dulu pada masa kerajaan Majapahit yang kekuasaannya terus melebar, akhirnya memungkinkan mengutus beberapa orang yang dipercaya untuk memimpin di daerah-daerah yang memang sangat jauh dari tempat asalnya ya, di daerah Jawa atau Pulau Jawa. Jadi mereka dari sana, nah nanti akan ada pada hari-hari tertentu atau tahun-tahun tertentu mereka harus pulang melaporkan hasil kerjaannya. Itu awalnya. Kemudian selanjutnya juga setelah itu bukan hanya pada saat melaporkan kerjanya saja, tapi juga pada saat perayaan-perayaan keagamaan ya, terutama perayaan besar. Nah kemudian dilanjut lagi ketika kerajaan Indonesia juga, yaitu Mataram Demak ya, masih masa kerajaan juga. Nah justru ini sama sih, fungsinya sama. Waktu itu adalah para orang-orang kepercayaan yang sudah diutus ya ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah yang jauh, itu diminta untuk pulang untuk melaporkan perkembangan yang ada di wilayah yang dipimpinnya. Makanya mereka pulang. Dan pada waktu Mataram Demak itu mereka pulangnya dikhususkan yaitu pada saat Idul Fitri ya. Selain mereka juga temu kangen dengan orang-orang yang keluarga yang ada di kampung, mereka juga melaporkan kepada rajanya tentang perkembangan yang terjadi pada saat mereka memimpin di wilayahnya masing-masing.
Oke, sahabat, selanjutnya itulah sejarah tentang mudik awalnya, dan berikutnya adalah setelah berjalan bertahun-tahun, banyak penduduk Indonesia itu pergantian atau perputaran antara orang-orang Pulau Jawa dengan orang-orang di luar Pulau Jawa, atau sebaliknya dari orang di luar Jawa dan mereka di Pulau Jawa. Dan menurut sejarahnya bahwa tren mudik ini dimulai pada tahun 1970-an. Situlah mulai banyak orang yang mulai mudik. Dan ini saya melihatnya ada dua kemungkinan kenapa bisa terjadi tren mudik mulai tahun 1970-an. Yang pertama adalah terjadinya urbanisasi. Urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi mereka menganggap bahwa di kota mereka akan mendapatkan uang yang lebih banyak daripada di desa. Atau ada kemungkinan mereka akan menganggap bahwa kalau di kota itu akan langsung mendapatkan uang, tidak seperti di desa gitu ya. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah karena adanya transmigrasi. Nah, transmigrasi ini adalah program pemerintah yang dari awal Indonesia Merdeka ini sudah mulai dilaksanakan. Cuma memang yang terkenal adalah pada masa-masa zaman Presiden Soeharto, transmigrasi sangat lebih ditekankan biar penduduk-penduduk ada di Pulau Jawa yang padat itu bisa mereka pergi ke luar untuk mengolah tanah-tanah yang memang masih kosong, dan itu dianggap adalah tanah-tanah negara. Nah, dari dua hal inilah maka akan terjadi percampuran budaya atau percampuran persilangan atau percampuran perkawinan antara penduduk asli dengan penduduk yang ada di sekitarnya. Setidaknya kalaupun tidak ada persilangan perkawinan, mereka akan mempunyai keturunan-keturunan sesuai dengan lokasinya masing-masing. Nah, dari situlah maka pada saat lebaran, momen lebaran itulah mereka akan mudik. Dan ada satu penguat lagi, ya, kalau tadi kan yang dua bentuknya bentuk fisik ya, bentuk lebih ke fisiknya yang kelihatannya, tapi ada satu yang memang sangat mendorong bahwa orang-orang Indonesia itu kuat untuk mudik adalah karena keyakinan mereka. Karena rata-rata adalah orang Islam, maka keyakinan mereka pada saat lebaran, momen lebaran adalah momen yang sangat penting untuk meminta maaf kepada orang tua. Dan orang tua itu pasti masih di kampungnya masing-masing. Jadi mereka terdorong untuk mudik itu karena mau bertemu dengan orang tua dan meminta maaf kepada orang tua, karena segala perbuatan mereka di manapun di luar, kalau belum sampai yang pertama belum meminta maaf kepada orang tua, mereka akan merasa berdosa atas apa yang mereka lakukan, dan keduanya mereka bisa bermaaf-maafan dengan saudara-saudaranya. Ya, sahabat, berikutnya adalah saya sedikit memberikan informasi tentang bagaimana sejarahnya kondisi mudik yang ada di Pelabuhan Merak. Oke, Pelabuhan Merak adalah pelayaran yang dilakukan antar pulau ya, dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Yang saya ingat bahwa mulai ramainya Pelabuhan Merak atau macet yang luar biasa adalah pada sebelum moneter ya, sebelum tahun 1998 itu terjadi kemacetan yang luar biasa, sehingga pada waktu itu Provinsi Banten juga Kota Cilegon juga kesibukan termasuk SDP karena tidak bisa menangani kemacetan yang terjadi pada waktu itu. Karena kendaraan, baik kendaraan berat, kendaraan ringan ataupun kendaraan bermotor itu semua berjubel jadi satu. Nah, dari itulah maka
diantisipasi dengan cara-cara tiap tahun terus berevaluasi, dan alhamdulillah semuanya mulai terurai, mulai ditambahkannya beberapa dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, terus ditempatkanlah tempat-tempat parkiran untuk penampungan yang mau mudik, dan itu pun tetap dari tahun ke tahun belum ada penyelesaian yang signifikan. Tapi saya salut dengan keseluruhannya, baik dari pihak ASDP sendiri sebagai pengelola penyeberangan yang ada di Merak menuju Bakauni, juga Provinsi Banten, kota dan pemerintah kota Cilegon, serta kepolisian, mau baik itu Polda sampai dengan Polres kota Cilegon, itu luar biasa. Mereka bekerja sama, dan akhirnya sekarang dermaga yang ada di Cilegon, di Pelabuhan Merak itu sudah ada sekitar 7 dermaga ya, dan itu pun untuk sekarang itu tidak cukup untuk menampung seluruh para pemudik ya. Nah, akhirnya dari tahun kemarin semua pemudik itu diuraikan menjadi 3 tempat. Yang pertama di Pelabuhan Merak, itu adalah untuk kendaraan yang kecil ya, kendaraan yang kecil, kendaraan pribadi. Terus untuk yang keduanya di Pelabuhan Bojonegara, ini lebih ke truk ya, truk puso yang besar lah. Dan untuk yang ketiganya adalah di Pelabuhan Ciwandan, itu untuk sama truk, cuma yang truk yang kecil-kecil, bukan dump truck ya, pokoknya truk-truk yang kecil lah ya, terus sama motor gitu. Nah, dari sini cukup terurai semuanya, dan sekarang alhamdulillah kemacetan tidak seperti dulu pernah sampai dari ya ibaratnya kota Cilegon itu macet aja total jalannya ya, total, karena dulu sampai terdengar ada yang tidak jadi mudik gara-gara macet gitu. Ada yang mereka memaksakan tetap mudik, tapi mudiknya tidak nyampe ke kampung ke Lebaran, tapi setelah Lebaran gitu, karena dapat kapalnya setelah Lebaran ya, model-model seperti itulah. Bahkan ada sampai kehabisan ongkos. Tetapi sekarang alhamdulillah dari semuanya, hasil kerjasama semuanya dari pihak ASDP, dari pihak-pihak kepolisian, serta pihak pemerintah Provinsi Banten ataupun Kota Cilegon itu melakukan kerjasama yang signifikan, dan sekarang alhamdulillah semuanya sudah terurai dengan baik. Dan saya juga salut ya, mudah-mudahan ini masih terus melakukan perbaikan supaya tidak terjadi kemacetan yang cukup lama, karena dulu pernah sampai untuk motor saja dulu pernah sampai 12 jam itu macet, motor aja itu, nggak ngomongin mobil. Kalau mobil nggak pernah berhari-hari, berminggu-minggu malah pernah ya, seminggu lah ada itu. Tapi kalau motor itu sampai 12 jam, pernah 8 jam, pernah 6 jam. Tapi sekarang macet totalnya alhamdulillah lebih cepat gitu ya, lebih cepat daripada yang sebelumnya. Jadi itu aja sahabat, ternyata memang mudik menjadi fenomenal bagi Indonesia, karena tidak ada yang negara lain itu tidak seheboh dengan Indonesia. Indonesia adalah mungkin pertama lah yang menghebohkan bahwa mudik adalah hal yang luar biasa pada saat Idul Fitri. Demikian sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk berkembangnya channel ini, silakan subscribe, like, dan komentar yang positif. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Insyaallah bertemu lagi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.